Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Jamaah salat maghrib Masjid At-Tanwir yang dimuliakan Allah, bersyukur ulun juga himung dapat bersilaturahim pada kesempatan ini dalam rangka kegiatan workshop manajemen masjid yang diselenggarakan tadi seharian di Masjid Agung Berau. Saya teringat kalau datang ke Masjid Muhammadiyah ini ketika tanggal 18 November tahun 1912, Hofbestir atau pengurus pusat Muhammadiyah itu mendaftarkan organisasi Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda. Di situ anggaran dasar organisasi Muhammadiyah yang disusun oleh Kiai Dahlan didampingi oleh Raden Ngabei Duwijo Sewoyo, ini adik daripada Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Namanya Jawa tapi sebenarnya orang Sulawesi ya. Aslinya namanya Daeng Wahidin. Nah, karena dia lulusan sekolah dokter pribumi, bekerja sebagai dokter di Kesultanan, maka diberi gelar Jawa Sudiro Husodo, orang yang sakti dalam mengobati ya. Adiknya ini namanya ya nama Bugis, tapi setelah menjadi hakim di Wali Kukun Ngawi dapat gelar ya, Duwijo Sewoyo. Mendampingi Kiai Dahlan menyusun anggaran dasar. Yang menarik di dalam anggaran dasar itu cita-cita Muhammadiyah pada waktu itu disebutkan. Cita-cita Muhammadiyah itu adalah menggapai surga Jannatun Na'im yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terbentuk masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu cita-cita Muhammadiyah yang pertama kali dituliskan dalam anggaran dasarnya. Menggapai surga Jannatun Na'im yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terbentuk masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi waktu itu orang menjadi anggota Muhammadiyah merasa akan masuk surga. Karena memang gerakannya adalah untuk bersegera menuju surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka ciri daripada orang-orang Muhammadiyah itu adalah
keikhlasan, karena dia beramal, berbuat, bekerja hanya karena Allah, tidak pernah berpikir menunggu balasan dari makhluk. Maka ketika merumuskan simbolnya apa? Dipilihlah matahari. Ya, orang Muhammadiyah itu hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia, gitu ya. Sang surya telah bersinar, sahadat dua melingkar, ya. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati, kan gitu, ya. Sehingga tempaan keikhlasan ini luar biasa. Sampai ketika Presiden Soekarno memberi gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dalam pidatonya itu Bung Karno mengatakan Kiai Dahlan itu manusia yang sepi ing pamrih rame ing gawe. Nah, dalam bahasa Jawanya ada orang yang bekerja tanpa punya pamrih, kecuali hanya ridho Allah yang dicari. Kira-kira orang yang bisnisnya paling sukses di Indonesia ini siapa? Ya, kalau dihitung, apakah 9 Naga, Sinarmas, Broko? Bukan. Kiai Dahlan itu tahun 1921 membuat iklan di koran bahwa beliau melelang tempat tidurnya, almarinya, jam tangannya, ya, jam ini yang besar itu buatan Jerman itu, hampir semua kekayaannya itu dilelang, diiklankan, dilelang. Sehingga para juragan atau pengusaha-pengusaha batik datang melelang itu bertanya-tanya, Kiai Dahlan itu mau apa itu semua barangnya dijual. Kemudian Kiai Dahlan mengatakan, sudah 3 bulan ini guru-guru Muhammadiyah, waktu itu sudah ada standar school di Kauman, standar school di Suronatan, ada SD standar school Muhammadiyah di Karangkajen, ya. Itu guru-gurunya belum menerima gaji karena bendahara Muhammadiyah sudah nggak punya uang. Maka untuk menggaji guru-guru Muhammadiyah itu dijual kekayaannya Kiai Dahlan sebagai pimpinan Muhammadiyah. Maka yang membeli barang-barangnya nggak ada yang mau mengambil, malu. Mereka orang-orang kaya nggak berpikir. Kiai Dahlan itu sampai hartanya dijual untuk menghidupi organisasi dan pendidikannya. Maka wasiat beliau sangat terkenal, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kader-kadernya semuanya punya ciri seperti itu. Ketika Indonesia eksistensinya itu akan dihapus oleh Belanda dengan apa yang disebut agresi militer kedua. Waktu itu ibu kota Indonesia di Yogyakarta sejak tanggal 4 Januari 1946 itu Jakarta sudah tidak aman karena Belanda sudah melakukan agresi militer pertama, masuk dari Pelabuhan Belawan Medan sampai menguasai Jakarta dan sekitarnya, sehingga para pemimpin Indonesia nggak akan bisa bekerja. Akhirnya para pemimpin itu memutuskan mencari daerah lain yang aman dan didukung oleh rakyat. Maka akhirnya dipilihlah hijrah ke Yogyakarta tanggal 4 Januari 1946. Jadi hanya berapa bulan itu ibu kota Jakarta itu. Nah, ketika ibu kota di Yogyakarta itu, pikiran Belanda kalau Yogyakarta direbut, Presiden Soekarno, Bung Hatta dan lain-lain ditangkap,
maka Indonesia sudah hilang dari peta dunia. Ya. Dan operasi militer itu yang menjadi sasaran di samping presiden, wakil presiden, yang paling utama adalah Panglima TNI, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang waktu itu sudah lebih dari 3 minggu tidak bisa bangun dari tempat tidurnya karena baru dioperasi, diambil separuh paru-parunya karena beliau kena TBC. Ini Panglima Besar, sakitnya TBC. Ya. Sudirman itu sudah jadi Panglima Besar umur 29 tahun. Sudah pangkatnya Jenderal Bintang 4. Karena prestasi waktu itu dia masih kolonel, tanggal 24 Desember memimpin serangan kepada sekutu di Ambarewa dan berhasil mengalahkan sekutu sehingga menjadi perbincangan rakyat dan tentara. Maka kemudian ada pemilihan Panglima. Dulu Panglima TNI itu dipilih oleh batalion-batalion. Padahal di atas Pak Dirman yang jenderal banyak, ada Jenderal Urip Sumoharjo, ada Jenderal Gatot Subroto. Ternyata yang terpilih seorang kolonel yang masih muda tetapi kena TBC, Sudirman. Umurnya 29 tahun, maka langsung karena dia membawai jenderal-jenderal langsung dari kolonel bintang 4 ya. Masih muda. Karena Pak Dirman itu lahir tanggal 24 Januari 1916. Ya. Maka Belanda berpropaganda di PBB dan di siaran-siaran radio dunia. Misi Belanda menduduki Yogyakarta dengan operasi sandi yang disebut KRAI, operasi burung gagak. Itu untuk menyelamatkan Soekarno-Hatta dari pengaruh kaum radikal ekstrim yang dipimpin oleh Sudirman. Jadi Panglima TNI waktu itu oleh Belanda disebut radikal ekstrim. Karena TNI tidak mau duduk ikut berunding ya, dengan Belanda. Para politisi berunding, ada perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, perjanjian Romroyen, dan lain sebagainya. Sehingga dalam perjanjian itu pemerintah Indonesia didesak wilayahnya makin sempit, makin sempit, makin sempit. Pak Dirman tidak ada perjanjian. Jadi, maka disebut radikal ekstrim. Kaum ekstremis juga harus dihabiskan. Nah, maka Perdana Menteri Belanda ya, memerintahkan kepada Panglima Perang Belanda di Hindia Belanda namanya Mayor Jenderal Simon Spoor untuk mengadakan operasi kilat. Ditargetkan 1 hari Indonesia sudah terhapus dari peta dunia karena pemimpinnya sudah ditangkap, Panglima Perangnya sudah dibunuh. Jam 3 pagi dari lapangan Andir, kalau sekarang orang menyebut Hussein Sastra Negara Bandung, ya, dari Batu Jajar, penyerang pertama itu tentara terbaiknya Belanda, baret merahnya Belanda, namanya KST, Korps Speciale Truppen. Nah, kalau sekarang diterjemahkan Kopassus, ya. Dulu namanya KST, Korps Speciale Truppen. Dan didukung oleh Green Beret, baret hijau yang disebut anjing Nika. Ya, ini dikerahkan 125 pesawat untuk menyerang ibu kota Jogja itu. Dari Kalijati Subang, dari Andir, dari Kali Banteng Semarang, dari Juanda Surabaya, dan sebuah korvet kapal perang perusak sudah lego jangkar di pantai Parangkusumo, selatan Jogja. Tembakan meriamnya itu kalau ditembakkan langsung ke Istana Negara. Ya. Jam 3 pagi itu Komando Mayor Jenderal Simon Spoor mengatakan Doorstoot naar Jogja. Nah,
sampai ketemu di Jogja. Maka kalau orang tua dulu menyebut peristiwanya Dur Setut, itu sebenarnya kode komando perangnya. Ringkas cerita, Soekarno ditangkap, dibuang ke Brastagi, Bung Hatta dibuang ke Menumbing Bangka. Ya, waktu itu sebelum ditangkap, Pak Dirman yang sudah 3 minggu nggak bangun dari tidur, pagi hari mendengar raungan pesawat dan suara dentuman bom, karena tanggung jawabnya sebagai Panglima, dia bangkit dari tidurnya, ngambil mantol tentara dari rumahnya di Bintaran itu, ya, itu dekatnya rumah beliau ini, ya, menuju gedung negara. Dia meminta saya serahkan pimpinan pasukan kepada Panglima tertinggi Angkatan Perang, yaitu Presiden, supaya memimpin perlawanan sehebat-hebatnya sehingga Belanda bisa dikalahkan. Bung Karno mengatakan, Dimas, ya, karena Bung Karno itu lebih tua. Ya, Bung Karno itu lahir 1901, Pak Dirman lahirnya 1916, selisih 15 tahun. Dimas, jangan lakukan perlawanan linear. Tempatku bukan di tempatmu, tempatmu bukan di tempatku. Aku ini orang politik, jadi kalau Belanda lihat aku paling ditangkap, dibuang, di penjara. Tapi kamu adalah tentara. Kalau Belanda melihat kamu pasti ditembak mati. Maka menyingkirlah saja, jangan lakukan perlawanan. Apalagi Panglima sekarang sedang sakit. Pak Dirman menggebrak meja. Tidak. Sudirman boleh sakit, Panglima tidak pernah sakit. Ya, tanggung jawabnya luar biasa. Sudirman boleh sakit, Panglima tidak pernah sakit. Akan aku jadikan kuburan bagi tentara Belanda Yogyakarta ini kalau mereka ingin merampas kemerdekaan. Tidak ada kompromi dan tawar-menawar, merdeka atau mati. Maka Pak Dirman membawa tentaranya untuk minggir dulu mempersiapkan serangan gerilya, ya, ke arah selatan, ke pantai Parangtritis sana. Di situ rakyat sudah menyambut, memberi macam-macam makan. Tapi Pak Dirman tidak mau makan dan memerintahkan kepada tentaranya, jangan kita makan kecuali kita tahu seluruh rakyat juga makan. Kemudian beliau mengatakan, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Ini doktrinnya Pak Dirman pada tentaranya. Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh. Ada nggak pemimpin hari ini yang semboyannya begitu? Ya. Yang menderita itu pemimpin saja. Itu Haji Agus Salim juga mengatakan demikian. Leiden is legend. Memimpin itu menderita, gitu ya. Artinya pemimpin itu harus siap berkorban. Maka tidak mau Pak Dirman jadi beban rakyat ketika gerilya minta nasi rakyat, tidak. Beliau utus adik iparnya untuk kembali ke Keraton Yogyakarta, menemui istri dan mertuanya yang mengungsi di situ, karena Belanda tidak berani masuk keraton. Sebab apa? Sebab Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu dulu teman sekolahnya Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina, bahkan pernah semacam pacaran gitu. Jadi aman Sultan itu. Untuk apa adik iparnya disuruh kembali? Minta bekal berjuang. Wah, ada kalung, gelang, cincin emas, dan uang yang ada dibekalkan. Sehingga Panglima perang waktu itu Pak Dirman membiayai perang dengan uangnya sendiri, bukan dengan uang negara. Jihad bi amwalihim wa anfusihim. Beliau sudah nggak kuat berjalan lagi karena hanya bernafas dengan separuh paru-paru. Akhirnya dibuatlah tandu.
naik turun gunung, Gunung Kidul sampai Pacitan ya. Tapi ternyata beliau tidak pernah bisa ditangkap. Berkali-kali terkepung rapat selalu bisa lolos. Maka ketika kemudian serangan umum 1 Maret memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, kemarin sudah disahkan oleh Presiden sebagai Hari Penegakan Kedaulatan. Belanda harus menarik dari Indonesia dengan perjanjian meja bundar, tapi bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Syarikat. Presidennya Bung Karno, wakilnya Bung Hatta. Yogyakarta menjadi Republik Indonesia 45 dengan presidennya Mester Asaat. Ya, tanggal 29 Januari, 5 hari sesudah ulang tahun ke-34, Pak Dirman merasa ajalnya sudah dekat. Dipanggillah semua anak buahnya yang setia menemani dalam perjuangan keluarganya. Pak Dirman mengatakan, kalau hari ini aku dipanggil Allah, aku ridho. Karena Indonesia benar-benar sudah merdeka. Tugasku sudah selesai. Suparjo Rustam dulu pernah jadi gubernur Jawa Tengah, dulu anak buahnya. Sama Cokro Pranolo yang dulu jadi gubernur Jakarta. Bertanya, Bapak itu selalu lolos dari kepungan Belanda. Pasti Bapak punya pusaka, punya jimat itu. Jimatnya itu diberikan kepada kami. Apa kata Pak Dirman? Bener, aku punya 3 jimat, ambil. Apa Pak? Yang pertama, aku selalu dalam keadaan suci. Ini perang suci, maka aku selalu berwudu. Kalau batal wudu, dijaga wudunya itu. Itu jimatku yang pertama. Maka kalau kita itu mengikuti rute gereja Jenderal Sudirman, di tiap pos itu ada padasan ya, tempat berwudu itu untuk pewarisan nilai bahwa ya pemimpin itu harus suci supaya tidak membuat susah rakyat. Yang menderita cukup pemimpin, rakyatnya tidak boleh menderita. Itu didikan Muhammadiyah, karena Panglima Besar Jenderal Sudirman itu sebelum jadi tentara apa? Guru agama. Karena Jenderal Sudirman itu lulusan sekolah guru agama Muhammadiyah di Banjarnegara, aktivis kepanduan Hizbul Wathan Muhammadiyah, kemudian ditugaskan jadi guru agama di Kroya. Ketika datang Jepang, dibentuklah Peta Pembela Tanah Air, beliau bergabung karena sudah biasa mimpin di Hizbul Wathan itu, dia ya bisa langsung jadi pemimpin dan dihormati oleh anak buahnya karena dia soleh, sehingga dipanggil Mas Kiai karena guru agama. Yang kedua, apa jimatnya? Aku selalu sholat di awal waktu. Sekalipun pecah perang, kalau sudah waktu sholat, aku tegakkan sholat, apapun resikonya. Karena tidak mungkin seorang prajurit bisa disiplin kepada kesatuan dan pemimpinnya, kalau kepada Tuhan yang menciptakan saja tidak disiplin. Dan jimatku yang ketiga, perang sabil adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Semangat itu, ambillah ini. Apa yang terjadi Pak? Kisah-kisahnya luar biasa, ini ada di Museum Sudirman dan saya mendengar cerita langsung dari Bu Dirman almarhumah dan dari anak-anaknya, ya. Kesaksian para anak buahnya. Jadi beberapa kali Pak Dirman itu terkepung prajurit Belanda karena banyak mata-mata ya. Pesawat Belanda itu sudah di atas rumah tempat Pak Dirman menginap. Dulu namanya pesawat kanonase, artinya apa? Pesawat itu terbang di atas sasaran, nanti kanon atau meriamnya itu ditembakkan di bawah pesawat, artinya sasarannya itu. Jadi membimbing
arah tembakan, karena dulu belum ada GPS ya. Gitu. Semua anak buahnya sudah menggigil, tidak ada harapan. Pak Dirman kemudian sholat hajat 2 rakaat, meminta tolong kepada Allah. Bukan musim hujan, tiba-tiba datang angin, hujan deras, pesawat tidak bisa lagi terbang. Prajurit Belanda yang ngepung minggir semuanya, Pak Dirman bisa lolos. Kenapa? Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 157 menyatakan, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur." Ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Jadi ketika kita itu mengingat Allah, dipanggil hayya 'alas shalah, bergegas datang ke masjid berjamaah. Suatu saat kita memanggil Allah, minta bantuannya, pasti Allah segera memberikan. Sekarang ini kita berdoa nggak kabul-kabul karena azan sudah lewat, kita tenang-tenang saja. Maka ketika kita minta tolong, ya Allah tolonglah kami begini-begini, memang kalau kamu saya undang datang segera. Ya, itulah fadhkuruni adzkurukum. Maka kebiasaan Pak Dirman mengawalkan sholat, begitu masuk waktu sholat, dalam situasi apapun, segenting apapun, sholat dikerjakan. Maka ketika beliau berdoa kepada Allah, ya tidak usah nunggu lama, Allah mengabulkan. Nah kita ini kan diadzani subuh, as-sholatu khairum minan naum, gitu, baru bangun. Ya. Bahkan tidak pernah datang ke masjid untuk berjamaah. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tenang-tenang aja, ya nanti saja loh, kalau kamu juga saya undang juga nanti-nanti kok, ya. Nah ini pelajaran dari Jenderal Sudirman itu. Jadi kehebatan tentara, memimpin militer bukan pada fisiknya yang kuat dan hebat. Beliau itu paru-paru TBC, tapi bisa mengalahkan tentara Belanda yang paling hebat. Kenapa? Keikhlasannya dalam berperang. Berjuang membela agama dan bangsa. Sifat itu diwarisi oleh Sudirman dari pendidikannya di Muhammadiyah. Jadi di Muhammadiyah itu ditanamkan betul keikhlasan. Bahkan tahun 1981 itu di Gantung, Belitung sana, ada SD Muhammadiyah mau ditutup karena muridnya nggak sampai 10 orang. Baru boleh diteruskan kalau muridnya lebih dari 10. Kepala sekolahnya namanya Pak Harfan, didatangi oleh Dinas Pendidikan. Sudahlah Pak Harfan, Bapak tutup aja sekolah Muhammadiyah ini, Bapak saya angkat jadi guru di PT Timah. Wah, itu. Jadi kalau di sini perusahaan batubara, di sana perusahaan timah negara ya, gajinya besar. Bapak dapat apa dari Muhammadiyah dengan sekolah yang seperti ini? Kata Pak Harfan apa? Kami di Muhammadiyah dididik untuk berpikir memberi, tidak dididik untuk menerima. Jadi apa yang kami berikan, itulah yang kami pikirkan. Kalau saya berpikir menerima, saya terima tawaran Bapak. Tapi siapa anak-anak miskin ini nanti, siapa yang mendidiknya? Mereka tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah yang bagus. Sehingga akhirnya ada seorang anak idiot, masuk genap 10, nah, sekolah itu berjalan. Tapi apa yang terjadi? Sekarang sekolah itu terkenal seluruh dunia, SD Muhammadiyah Gantung, karena salah satu muridnya nulis kisah ini dengan judul Laskar Pelangi. Pendidikan yang sangat sederhana ini mengguncang dunia pendidikan. Orang-orang ingin belajar karena dari 10 murid tadi, yang 5 itu bisa menjadi profesor dan kuliah di luar negeri. Dari sekolah
kampung yang sangat sederhana, kelasnya cuma kayak kandang kambing mau roboh. Sekarang dibuat lagi replikanya kalau kita ke sana. Keikhlasan. Ya. Semangat memberi, tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Allah lah yang diharapkan memberi balasan. Maka semangat untuk mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi ciri apa? Ittiba. Karena di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu itu mencintai Allah, fattabi'uni, itibaklah kepadaku Muhammad. Kalau kamu ittiba, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Jadi kalau kita ingin terhapus setiap dosa kita dan dicintai Allah, syaratnya apa? Ittiba. Kita hanya mengamalkan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dari memakai sendal masuk WC, ke masjid. Dan yang paling utama itu sholat. Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Khairus sholati minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah." Sebaik-baik sholat itu dikerjakan di rumah masing-masing. Illa sholatul maktubah, kecuali sholat yang diwajibkan. Sholat duha di rumah, sholat lail di rumah, ya. Sholat yang lain kerjakan di rumah. Tapi sholat wajib dikerjakan berjamaah di masjid. Maka di dalam surat Al-Fat ayat 29 digambarkan cirinya pengikut Nabi Muhammad itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayat. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang menjadi pengikutnya itu asyidda walal kufar, mereka itu dengan tegas, dengan gagah menghadapi orang-orang kufar, orang-orang kafir yang membenci Islam. Ya. Ruhama'u bainahum, tetapi mereka berlembut hati, berkasih sayang sesama mukmin. Sekarang ini ada yang terbalik, kalau kepada sama mukmin keras itu, ya. Tapi kepada orang lain lembut. Loh, ini asyidda'u alal kufar dibalik menjadi asyidda'u alal mukmin. Itu. Wah, kalau komentar kepada umat Islam bahasanya keras. Tapi kalau sudah dengan agama lain gandengan, ya. Berlembut-lembut hati. Pengajian dibubarkan. Tapi ibadah agama lain dikawal dan dijaga. Ini kan terbalik dari ciri pengikut Muhammad, asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Ciri yang kedua, tarahum ruka'an sujada. Kamu akan lihat mereka pengikut Muhammad itu selalu bersama-sama dalam mengerjakan rukuk-rukuk dan sujud-sujud mereka. Artinya sholatnya itu berjamaah. Maka Haji Sangidu, keponakan Kiai Dahlan dulu mengusulkan nama organisasinya apa ini? Ya, Muhammadiyah, apa? Orang yang mengikuti Nabi Muhammad.
Ya salah satunya tadi mengikuti kebiasaan sholat berjamaah. Karena itu ciri daripada umat Nabi Muhammad, sholatnya itu berjamaah. Bukan sholat sendiri-sendiri kalau wajib. Tarahum ruk'an sudaja yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu hanya mencari karunia dan keridhaan Allah. Keikhlasannya. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Sampai tanda-tanda mereka ini bisa dilihat dari wajah-wajah mereka karena bekas-bekas sujud. Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Itu sudah disebutkan sifat-sifat itu dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, sudah hampir isya ya. Nah, maka dulu Kiai Dahlan itu kalau memulai taklim, pengajaran, pendidikan untuk santri atau murid-muridnya, beliau mengajak membaca ucapan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian diambilkan doa dalam surat Toha ayat 21, Rabbi zidni ilma warzuqni. Jadi dulu Sayyidina Umar itu, karena beliau adalah orang Quraisy yang pandai membaca, kalau Nabi Muhammad kan buta huruf. Satu hari setelah masuk Islam, Sayyidina Umar itu menemukan suhuf Musa, lembaran-lembaran Taurat. Dia baca saking asiknya, tidak mengetahui kehadiran Nabi sudah di sampingnya bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Umar," kaget Sayyidina, "lihat ini wajah kekasihmu ini, wajah orang yang kau cintai." Rasulullah nampak kecewa. Maka Umar yang sangat cerdas cepat meletakkan suhuf Musa itu, kemudian mengatakan, Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nabi menyahut, "Ya Umar, Musa itu saudaraku sesama Nabi. Kalau dia hidup sekarang pasti jadi pengikutku." Artinya Musa aja kalau hidup tidak baca Taurat lagi, yang dibaca apa? Quran. Karena sudah jadi pengikutnya Nabi Muhammad. Lah kok kamu malah baca Taurat? Ya. Maka kalau kamu dan siapapun yang membaca ucapanmu itu di waktu pagi, maka kalau siang hari dia mati, pasti masuk surga. Demikian juga kalau dia sore hari membaca ucapanmu ini, raditu billahi, malam hari mati, dia pasti dimasukkan dalam surga. Terakhir, bagaimana sekiranya Rasulullah melihat kita hari ini, bangun tidur sudah cari HP, baca ini, belum baca Quran, baca Taurat saja Nabi nggak suka, apalagi baca WA, baca ini. Maka jangan sampai kita ini bangun tidur belum baca Quran, sudah baca yang lain-lain. Supaya otak kita ini diisi Al-Quran dulu sebagai furqan, sebagai pembeda. Kalau ada informasi akan disaring oleh otak yang isi Quran ini. Tapi kalau Qurannya belum masuk informasi macam-macam, kita ini kacau, jadi bingung ya. Jadi bingung. Ya. Wong persoalannya itu bukan soal sound system yang diatur sound system, saking bingungnya. Ya. Rakyat menghendaki harga minyak goreng yang turun, kok malah yang diturunkan volume suara speaker, coba ya. Kan nggak ketemu ini kan, ya. Ini ketemu. Nah maka Quran lebih dulu, setiap bangun tidur setelah sholat malam baca Quran dulu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu awin kusmin qalila auzid warattilil qur'an warotilil Qur'ana tartila. Nah, itulah orang Muhammadiyah itu ittiba seperti itu. Jangan hanya Muhammadiyah karena bekerja di Muhammadiyah, Muhammadiyah karena punya nomor baku Muhammadiyah, ya. Tapi bermuhammadiyah itu adalah ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dicintai Allah
dan semua dosa kita akan dihapuskan. Maka kita akan masuk surga bersama orang-orang yang mulia. Inilah yang menjadi cita-cita Muhammadiyah, ya, meraih, menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terbentuk masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.